Shalom Bapak Ibu Saudara, salam damai sejahtera dalam Tuhan Yesus Kristus. Renungan pada pagi hari ini berjudul Hindarilah Mereka. Banyak hari-hari ini kita melihat podcast atau bisa dikatakan orang yang sedang mengobrol, membahas, dan khususnya tentang kekristenan. Kita bisa melihat ada banyak sekali podcast rohani Kristen yang bermunculan, dan mereka banyak membahas ayat-ayat firman Tuhan, obrolan-obrolan tentang pengajaran Kristen, tentang doktrin dan dogma dan tradisi-tradisi Kristen. Banyak yang benar, namun banyak juga yang salah. Dan kita sebagai orang percaya, sebagai orang yang mendengarkan, tentu kita perlu mendengarkan mereka, karena dengan begitu kita punya pengetahuan yang lebih, punya pemahaman dan sudut pandang yang berbeda, yang mungkin selama ini kita tidak ketahui, yang mungkin selama ini kita salah memahami. Kita bisa belajar dari orang-orang yang demikian. Tetapi Bapak Ibu Saudara, kita perlu punya suatu pemikiran yang kuat, yang mendasar pada ajaran Kristen yang sejati. Karena yang namanya fenomena, yang namanya ajaran-ajaran yang baru, kelihatannya spektakuler. Apalagi ajaran-ajaran itu sangat memudahkan kita. Misalnya, kita tidak perlu lagi membayar perpuluhan. Itu kan menyenangkan. Kita tidak perlu lagi ke gereja. Yesusnya yes, gereja no. Ajaran-ajaran yang seperti ini yang sangat basic, ya. Dan banyak sekali tentang Allah Tritunggal juga bertebaran di mana-mana. Ajaran-ajaran seperti ini yang dasar yang harus kita punyai terlebih dahulu sebelum kita mendengarkan orang-orang di luar sana. Karena ketika kita tidak punya pemahaman yang kuat, maka kita akan mudah terpengaruh ke arah yang salah. Di dalam 2 Korintus 2 ayat 16 dan 17 dikatakan, bagi yang terakhir kami adalah bau kematian yang mematikan, dan bagi yang pertama bau kehidupan yang menghidupkan. Tetapi siapakah yang sanggup menunaikan tugas yang demikian? Sebab kami tidak sama dengan banyak orang lain yang mencari keuntungan dari firman Allah. Sebaliknya dalam Kristus kami berbicara sebagaimana mestinya, dengan maksud-maksud murni atas perintah Allah dan di hadapannya. Firman Tuhan mengingatkan kepada kita semua, firman Tuhan itu bisa digunakan oleh siapapun untuk mencari keuntungan. Tidak sedikit orang-orang yang berusaha mengambil keuntungan dari firman Tuhan dengan mengajarkan ajaran yang sepertinya baru, yang spektakuler, yang fenomenal, dengan mereka melabeli ini ajaran yang benar, ajaran yang asli, yang selama ini diajarkan gereja kuno, tidak lagi relevan. Kita harus hidup di zaman sekarang, perkembangan teknologi tentu zamannya berubah, maka penerapan firman Tuhan juga berubah. Tujuan mereka hanyalah cari uang. Mereka dapat uang dari iklan yang mereka dapatkan ketika kita menonton mereka, dengan memberikan judul-judul yang kelihatannya spektakuler supaya kita menonton. Kita tidak tahu bagaimana kehidupan mereka sebenarnya. Bisa saja apa yang mereka omongkan itu salah, tetapi kehidupan mereka benar. Nah, yang rugi adalah kita kalau kita tidak punya dasar yang kuat tentang pengajaran Kristen yang sangat basic, yang sangat dasar sekali, dan kita tertipu oleh mereka. Kita yang rugi. Ruginya adalah kita tidak akan menikmati sukacita surgawi. Walaupun mungkin hari-hari ini kita juga pernah salah memahami firman Tuhan, kita pernah salah, tetapi selagi masih ada kesempatan, mari kita berbalik. Karena firman Tuhan mengingatkan
bahwa firman Tuhan itu harus diberitakan dengan maksud-maksud yang murni, tidak boleh dengan maksud-maksud yang lain. Dan firman Tuhan itu adalah bau kehidupan yang menghidupkan, bukan mematikan. Maksudnya apa? Mematikan itu bukan sekarang lalu kita mati meninggal, bukan. Tetapi bau kematian yang mematikan adalah pengajaran-pengajaran itu kelihatannya baru, kelihatannya keren, kelihatannya fenomenal, tetapi sebenarnya sedang menggandeng kita untuk menuju ke alam baka, alam kematian, alam neraka. Jadi Bapak Ibu Saudara, kita perlu punya pemahaman dasar yang kuat. Tentu pemahaman dasar ini Bapak Ibu Saudara bisa pelajari, bisa bertanya, bisa berdiskusi dengan para hamba-hamba Tuhan yang ada di gereja, dengan pemimpin-pemimpin komsel. Bapak Ibu Saudara bisa tanya agar tidak tersesat. Karena sebagai hamba-hamba Tuhan, orang-orang yang dipercayakan untuk memahami firman Allah, mereka punya tanggung jawab atas darah Bapak Ibu Saudara. Dalam Kisah Rasul 18 ayat 6 dikatakan, tetapi ketika orang-orang itu memusuhi dia dan menghujat, ia mengebaskan debu dari pakaiannya dan berkata kepada mereka, biarlah darahmu tertumpah ke atas kepalamu sendiri. Aku bersih, tidak bersalah. Mulai dari sekarang aku akan pergi kepada bangsa-bangsa lain. Jadi dari ayat ini secara tersirat Bapak Ibu Saudara bahwa seorang hamba Tuhan itu bertanggung jawab atas darah orang yang dilayani. Artinya bertanggung jawab bukan darah secara fisik, tetapi itu adalah kehidupan, terlebih kehidupan rohani. Mari kita tetap berpegang teguh kepada ajaran yang benar. Kita bertanya kepada hamba-hamba Tuhan yang terpercaya, yang terdekat, dan Bapak Ibu Saudara bisa belajar dari hamba-hamba Tuhan tentang pengajaran Kristen yang dasar agar kita tidak disesatkan oleh orang yang berusaha mengambil keuntungan. Firman Tuhan menasihatkan dalam Roma 16 ayat 17, tetapi aku menasihatkan kamu saudara-saudara supaya kamu waspada terhadap mereka yang bertentangan dengan pengajaran yang telah kamu terima, menimbulkan perpecahan dan godaan. Sebab itu hindarilah mereka. Dan ketika kita melihat di sosial media ajaran yang menyimpang, yang mungkin tidak sengaja atau sengaja kita dengar, pelajari mengapa mereka bisa memahami seperti itu. Dan jangan sampai kita yang berubah pikiran, justru kita perlu mendoakan mereka, perlu belajar dari mereka agar kita tidak jatuh seperti mereka. Atau kalau kita merasa bahwa kita belum kuat, belum punya pemahaman dasar yang begitu pakem kita pahami, matikan agar kita tidak tertipu atau tergiring ke dalam pemikiran-pemikiran mereka yang salah. Jadi Bapak Ibu Saudara, jangan kita bergaul dengan mereka. Firman Tuhan menasihatkan kepada kita untuk menghindari orang-orang yang seperti itu, karena dengan demikian kita menyelamatkan diri kita sendiri agar kita tidak ikut dalam obrolan mereka, karena obrolan mereka sangat bisa menjadi pemicu untuk kita mengubah pikiran kita yang selama ini benar menjadi ragu-ragu. Lama-lama kita menganggap bahwa ajaran yang selama ini kita sudah terima adalah salah. Tuhan Yesus memberkati.